Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, sebagaimana pula yang telah diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, dan tentu untuk mewujudkan indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Waikanan. Terkait dengan hal itu, bagaimana upaya kita meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Waikanan baik dari sektor pajak daerah maupun sektor retribusi daerah. Saya telah kehadiran tamu Bapak Dr. Andes Nuryadin Ali Mustopa, Magister Manajemen, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Waikanan. Selamat datang Pak, apa kabarnya hari ini? Selamat, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya, di sela-sela kesibukan, terima kasih telah menyempatkan diri hadir. Tentunya memikirkan bagaimana keseimbangan fiskal kita betul-betul terjaga di Kabupaten Waikanan. Pak Nuryadin, sebelum kita ke esensi obrolan kita di kesempatan kali ini saya tertarik. Memang karirnya memang dimulai dari nol. Saya sempat membaca sedikit Karirnya CV ya. Iya. Zigzag. Pernah menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan di Bahuga, kemudian Bumi Agung, dan juga Kecamatan Waituba. Sebelum kita ke esensi bagaimana strategi kita meningkatkan pendapatan Kabupaten Waikanan, boleh sedikit cerita nih awal karirnya di pegawai negeri sipil sehingga saat ini bisa menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah. Ya, Iya. terima kasih Bung Edward. Kalau yang lalu bisa diceritakan, tapi yang ke depan hanya Allah yang tahu. Amin. Bahkan kalau melihat, nengok yang belakang itu, kadang-kadang kok iya ya? Kok bisa ya? Kok bisa Iya. ya? Ini perjalanan memang sepenuhnya Allah yang mengatur. Kita hanya melaksanakan. Jadi awal mulanya saya dulu PNS-nya di fungsional. Di fungsional. S1 saya pendidikan matematika. Dan S2-nya waktu itu masih populer manajemen sumber daya manusia. Ikut-ikut rame-rame di Jakarta. Di Jakarta. Masih rame-rame. Waktu itu saya kapasitasnya adalah kepala SMA Negeri Belambangan Lumpuh, SMA Negeri 1 Belambangan Lumpuh. Bagaimana tahun 2005 itu membangun SMA Negeri Belambangan Lumpuh sampai dengan 2008 memulihkan kepercayaan masyarakat yang di awal itu. Waktu itu kantor DPRD-nya masih di situ, depan SMA ya? Ya. Oke. Yang stigmanya kurang baik diperbaiki. Sehingga di 2008 itu, saya selesai 2008 maksud saya. Saya mendapat penghargaan sebagai kepala SMA berprestasi dan mendapat kesempatan studi kooperatif kunjungan ke negara-negara ASEAN. Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada waktu itu masyarakat juga tidak percaya. Ketika rapat komite, rapat wali murid, saya paparkan. Ini ada 2 orang siswa kita SMA Negeri 1 Belambangan itu yang diterima di UGM tanpa tes. Wah, pada waktu itu ya? Pada waktu itu nggak mungkin. Nah, saya bilang itu di tahun 2000-an ya kalau nggak salah Pak Nuryadin. 2007 ya. Saya masuk 2005 sampai 2008. Terus saya paparkan juga ke wali murid, kan pada waktu itu kalau pembelajaran pakai LCD itu masih mewah, masih langka. Pakai LCD, pakai laptop. Saya paparkan. Kita Festival Radin Jambat SMA Negeri Belambangan pun ngirim 2 orang. Lomba pidato bahasa Inggris. Juara 1, juara 2. Juara 2. Ya, ini bukan orang tuh. Oh iya itu anak saya. Kita mau ngirim 3, yang 1 sakit. Saya bilang kalau 3 berangkat semua jangan 1, 2, 3. 1, 2, 3 punya kita. Itu dia. Jadi dari situ, sebelumnya saya kepala SMA Negeri Waituba. Terus habis masa jabatan di fungsional kan ada periodisasi. Terus diminta ke struktural yang relevan di bidang pendidikan. Nah, karena saya memang lapangan, jadi saya pikir kalau ya waktu itu saya ditugaskan jadi kepala UPT pendidikan. Cocok lah di lapangan. Bumi Agung, Waituba, Bahuga, dan yang paling lama saya tugas itu jadi camat bahkan di Waituba. Di camat Waituba. Itu 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Kalau yang sebelumnya 2 tahun pindah, SMA itu yang 3 tahun lebih. Oke. Artinya yang paling terkenang pada saat menjabat kepala sekolah. Banyak tantangan ya Pak Nuryadin. Ya. Banyak tantangannya. Kepala SMA pada waktu itu memang asik. Gitu ya. Karena waktu itu belum ada jargon sekolah gratis. Tinggal bagaimana kita membuat program, kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat melihat itu bermanfaat, ya pasti didukung.
bisa nyampaikan ke wali murid, bisa program kita itu bisa kita mintakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, bisa ke provinsi, bisa ke kementerian, ke direktorat. Ya, mungkin kawan-kawan kalau ini nanti terpublis YouTube ini, mereka melihat, oh iya itu kepala sekolah saya dulu. Dari SMA itu dulu pagarnya belum yang seperti itu, pagar luarnya masih tembok. Kayak ada banyak kenangan lah di SMA Ya, Negeri 1 belum lupa. betul, saya masuk dulu, termasuk ada lab fisika, lab laboratorium bahasa, itu banyak yang saya. Pak Nuryadin, Ya. dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sama-sama eselon 2 saat ini juga Kepala Badan Pendapatan Daerah. Pada waktu asesmen nih, ada penjaringan, kemudian jabatan tinggi pertama yang dibuka oleh pemerintah daerah Kabupaten Waikana. Apa yang membuat Pak Nuryadin tertarik dari memimpin banyak orang Satuan Polisi Pamong Praja penegak perda kita, kemudian mengikuti asesmen di Badan Pendapatan Daerah? Ada peluang aja. Ada peluang. Ada peluang ya, atau ingin ada tantangan baru. Iya, jadi ketika saya di Satpol PP itu kan saya dulu juga itu dari camat, terus saya jadi kabid. Tertariknya di Satpol PP itu karena memang saya sebelumnya punya basic resimen mahasiswa. Oke, nama saya ya, di biografi saya ketika kuliah dulu, saya S1-nya murni, kuliah mahasiswa murni. Terus alumni Menwa, ada asesmen Pol PP. Nah, masuk di Pol PP sudah 2 tahun. Ada ini formasi untuk kepala Bapenda. Oke. Coba saya daftar. Waktu itu ada 2 ya, formasi, 1 kepala Bapenda dan 1 dinas yang lainnya. Ternyata hasil asesmen saya masuknya di Badan Pendapatan Daerah. Nah, itu ya makanya ketemu dengan kawan-kawan di Bapenda. Pak Nuryadin, kalau kita melihat memang ini di tahun 2023, di tahun ketiga ya. Di tahun ketiga kepemimpinan Bapak Bupati kita, Bapak Raden Adipati Surya dan Bapak Ali Rahman. Visi Waikanan unggul dan sejahtera. Idealnya memang tahun ketiga, tapi sesungguhnya di tahun kedua. Karena tahun 2021 merupakan akhir daripada RPJMD beliau yang 2016-2021. Sementara RPJMD 2021-2026 idealnya memang optimalnya ini di tahun 2022 kemarin. Kalau saya melihat, membaca sedikit RPJMD evaluasi kita, di penghasilan kita, pendapatan kita pada sektor pajak ini masih di angka, evaluasi RPJMD 2016-2021 masih di angka 22 miliar. Di angka 22 miliar, sementara retribusi kita di angka 2 miliar. Di tahun berapa itu? Di akhir RPJMD, di RPJMD 2021 saya belum membaca RPJMD. Ya. Sementara indeks KFD kita, indeks kapasitas fiskal daerah kita juga di kategori rendah. Di hasil evaluasi kemarin 0,653. Ya, sementara di target RPJMD kita 2021-2026 di angka 0,750. Saya pikir masih belum optimal juga nih. Ini untuk ke depan, Pak Nuryadin, langkah-langkah konkret kita. Kalau silakan ada peningkatan tahun per tahun di angka 4% nih untuk sektor pajak nih. Sementara potensi kita dengan luas wilayah 3.222 km persegi, ini banyak potensi perpajakan kita yang belum tergali. Ini apa nih langkah-langkah konkret ke depan, Pak Nuryadin? Ya, terima kasih Bung Edward. Kalau pengalaman saya, menggantikan tempat yang belum baik itu enak. Kelihatan progresnya. Tapi kalau masuk tempat yang sudah nyaman, sudah baik, repot kita. Ya. Apalagi yang mau dilakukan. Ya, pengalaman saya begitu. Jadi betul itu Pak Edward. Kita, kapasitas fiskal kita ada dalam kategori rendah. Itu kan ada 5 ya. Sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kita ada di peringkat sangat rendah. Peringkat kedua dari bawah. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Bersama-sama dengan tim yang ada di Bapenda, terus mengundang para pegawai-pegawai, pejabat Bapenda yang lama dulu, kita ajak diskusi apa yang akan kita lakukan. Jadi kita buat roadmap. 2021, 2022 sampai dengan akhir masa jabatan Pak Bupati 2026. Sekarang sudah jelas terukur peningkatannya. Pak Bung Edward, mungkin saya ingatkan, peningkatan pajak kita di 2022 ke 2023 itu target kita 10%. 10%. Jadi jauh di atas ekspektasi yang ada di RPJMD.
Lalu itu 10 juga 10, Di tahun kemarin di yang akan datang, ya, akan datang 2023 okay. ini. Jadi peningkatan kita targetkan sebesar itu. Yang kemarin juga kita meningkat sekitar 8% kemarin. Ya masih ada dampak dari COVID kemarin, jadi peningkatannya belum terlalu signifikan. Dan langkah-langkah realnya kita buat roadmap itu nanti sudah terbaca seperti tadi. Hanya retribusi kita, karena retribusi kan Badan Pendapatan Daerah itu pajak dan retribusi juga, selain pendapatan-pendapatan lain. Nah, retribusi ini juga kita tergantung dengan support. Ada 11 SKPD yang punya target retribusi. Kita sudah melakukan diskusi, komunikasi kepada mereka, ayo dong bagaimana retribusi kita ini meningkat. Agar kapasitas fiskal daerah Kabupaten Waikanan juga meningkat, nanti muaranya, destinasinya ya kesejahteraan rakyat, kemandirian fiskal kita tinggi. Nah, langkah apa yang dilakukan dari pertanyaan? Yang pertama kita melakukan penyesuaian NJOP, Bung Edward. NJOP yang dipakai saat ini adalah NJOP 2017. Harusnya berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009, itu undang-undang yang lama yang kita pakai, itu menyebutkan bahwa NJOP itu paling lama 3 tahun sekali harus dilakukan penyesuaian. Untuk daerah yang berkembang bisa setiap tahun dilakukan penyesuaian karena pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu pertanyaannya, yang melakukan penyesuaian siapa? Pak Bupati, SK Bupati. Tapi melalui kita dan Bapenda yang menyiapkan regulasinya sehingga Pak Bupati sudah jadi. Nah, mungkin karena kemarin ada dampak COVID dan lain-lain, maka saya masuk 2021. Iya. 2020 bulan September saya masuk di Bapenda. Jadi di 2021 kemarin kita sudah mulai membentuk tim karena ternyata kan banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi secara hukum untuk penyesuaian NJOP itu. Meskipun itu juga perintah undang-undang, tapi kan aturannya tidak bisa suka-suka naik, naik nggak bisa. Kita bentuk tim. Jadi opsinya ada 2. Apakah kita menggunakan vendor, lelang, tentu biayanya mahal. Kita tidak punya uang. Daerah tidak punya uang. Masa harus membebani lagi? Akhirnya kita cari opsi kedua, apa? Kita cari pegawai-pegawai di Bapenda yang punya kualifikasi diklat penilaian harga jual tanah. Artinya sudah mempunyai sertifikasi. Sudah punya sertifikasi resmi dari pemerintah. Terus kita buat kajian hukumnya dan dibentuk melalui SK Bupati. Nah, hasil kerja itu setelah kita konversikan dengan aturan yang ada, alhamdulillah sudah ditandatangani Pak Bupati, NJOP berlaku 1 Januari 2023. Itu untuk NJOP peningkatan kita. Jadi kita hanya mengarah peningkatannya ke pajak buminya saja. Pajak bumi ya, bertahap saja. Nanti pajak bangunannya kita akan sesuaikan dengan aturan yang baru. Sekarang kan sudah ada aturan yang baru pengganti Undang-Undang 28 tahun 2009 itu Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan pemerintah, keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah itu nanti banyak itu. Apa perubahannya? Karena ada kawan nanya. Ini sebelum ditanya juga. SNG perubahan Undang-Undang 28 dengan Undang-Undang 1 2022. Itu banyak menarik. Salah satunya pajak option kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan bermotor roda 2 itu nanti berdasarkan aturan yang baru itu menjadi PAD-nya kabupaten kota. Langsung masuk ke kita. Jadi masuk kita. Ya. Oke, Pak Nurjani, kalau kita evaluasi sejenak nih, RPJMD kita 2016-2021 dari 11 pajak ke daerah kita. Saya melihat justru pajak penerangan jalan ini yang lebih besar di angka 0,9 miliar, sementara PBB kita masih di angka 6 miliar ini. Ini mohon dikoreksi kalau saya salah. Ini sedangkan kewenangan daerah kita ada 11 pajak daerah yang menjadi kewenangan kita. Nih tadi PBB ini kita bahas. Sekarang untuk BPHTB sendiri, target-target kita ke depan dan strategi-strategi kita ke depan. Kalau kita melihat memang ini kalau bicara akal-akalan agak akal-akalan nih Pak Kepala Badan. Ini harga jual belinya di angka 80 juta karena ada BPHTB ini boleh diturunkan. Ini strategi seperti apa mengakali ini supaya agar masyarakat itu betul-betul jujur dalam membuat akte jual belinya. Ya, pertanyaannya bagus itu. Iya. Jadi mungkin secara substansi pembeda antara pajak bumi dan bangunan PBB dengan BPHTB. Kalau PBB itu seluruh masyarakat kena. Yang penting dia memiliki tanah,
bumi atau bangunan atau menerima manfaat pengelolaan itu kena. Jadi apakah dia mampu atau tidak mampu secara undang-undang dia kena. Hanya tinggal nanti pemerintah daerah kan memberikan keringanan kepada masyarakat tidak mampu. Tapi kalau BPHTB hanya orang yang bertransaksi saja. Ya. Jadi artinya ini yang justru menarik. Menarik, Kalau membantu masyarakat yang dalam rata-rata ke bawah secara ekonomi tadi justru BPHTB. Nah, kenapa BPHTB target kita kecil? Tahun ini kita hanya masuk 1 miliar. Salah satu penyebabnya karena NJOP kita rendah, Bung Edward. Jadi contoh, misalnya transaksi tanah antara si A penjual kepada si B pembeli. Dia buat di situ kesepakatan pakai kwitansi harganya 80 juta. 80 juta. Sedangkan nilai NJOP yang tidak kena pajak itu 60 juta. Maka yang terkena pajak hanya 20 juta tadi, gitu ya. Nah, seandainya NJOP kita tinggi, kenapa terjadi? Karena NJOP kita rendah. Saya ulang. NJOP kita di Waikanan berdasarkan keputusan Bupati tahun 2017 itu terendah adalah Rp1.700 per meter persegi. Ilustrasinya, kalau Bung Edward beli tanah 3 hektar, kalau 1.700 per meter, 1 hektar kan 17 juta. 17 juta. 3 hektar belum sampai 60 juta. Tidak kena BPHTB. Tidak kena BPHTB. Gitu. Padahal mana ada tanah di Waikanan yang harganya 17 juta per hektar. Betul. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa target BPHTB kita masuknya rendah. Nah, bagaimana caranya? Kita naikkan NJOP-nya tadi. Kalau NJOP-nya tinggi, misalnya NJOP-nya sudah ketemu di angka yang akhirnya nanti dia kena pajak. Dia tidak bisa nipu lagi. Karena secara hukum, apabila ada perbedaan harga yang menurut pengakuan mereka lebih rendah daripada harga NJOP, maka yang berlaku harga NJOP. Harga NJOP. Jadi masalah NJOP kita rendah. Ya, mereka bisa buat rendah-rendah. Ini apa buktinya? Buktinya misalnya sering ya, Bung Edward, naik dari notaris. Notaris juga tidak bisa kita tegur. Kita sudah ingatkan, notaris disesuaikan dong penandatanganan harga jual beli itu dengan harga pasar. Itu nanti penipuan pajak loh sambil bercanda gitu kan. Ya mereka notaris juga ngomong loh Pak, kami kan hanya berdasarkan data fakta yang mereka sampaikan, itulah tanda terimanya nota materainya segitu. Jadi kami juga tidak bisa memaksa. Betul, akhirnya apa? Kita turunkan tim verifikasi. Misalnya dia hanya melaporkan kesepakatan transaksi jual beli 80 juta. Ketika kita turun harganya 300 juta. Nah itu dia, sehingga NJOP ini tidak maksimal bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Waikanan, tidak masuk ke Kasda. Kenapa? Karena BPHTB tadi maksud saya, karena NJOP kita rendah. Nanti berharap dengan perubahan NJOP ini semuanya bisa lebih baik lagi. Amin. Pak Nuryadin, ini memang menarik kalau kita bicara tentang pajak yang paling bersentuhan dengan masyarakat, salah satunya adalah BPHTB dan PBB. Setelah disampaikan tadi akan ada penyesuaian ini. Tentu zona nilai tanah dan nilai indeks rata-ratanya juga sudah ditentukan sehingga akan muncul NJOP. Ini bocoran sedikit nih, NJOP kita di angka berapa ini? Ya, NJOP kita penyesuaiannya hanya kecil, hanya naik 1 grade berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 133 kalau tidak salah itu yang diacu karena Perbup kita mengatur itu. Jadi yang harga 17.500 yang harga 1.700 tadi berubah menjadi 2.450. Karena itulah tabelnya yang ada, tidak ada dua itu. 2.450 naik ke grid berikutnya. Jadi hanya naik satu grid saja. Satu grid saja. Ya. Sebetulnya ada 2 opsi, Bung Edward. Kita bisa naikkan NJOP ini disesuaikan dengan mendekati dengan harga pasar. Tetapi nanti pajak PBB yang harus dibayar masyarakat tinggi. Nah, solusinya bagaimana? Nanti pemerintah daerah bisa memberikan keringanan seperti di Kota Bandar Lampung misalnya kalau boleh menyebutkan itu, di sana kan ada untuk yang nilainya di bawah sekian ada keringanan 50% itu diberikan oleh pemerintah kota, pemerintah daerah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau NJOP-nya tinggi, orang bertransaksi jual beli tadi tidak bisa menentukan harga semau mereka. Tapi nanti ketika masyarakat bayar PBB-nya mahal, masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah ada kebijakan bayar separuh. Tapi kita tidak ingin juga masyarakat bergejolak. Karena kadang-kadang kan zona nyaman ya. Orang
dan zona nyaman ini juga agak susah. Wah, Agak ini dimanfaatkan, wah ini begini nih dan lain sebagainya gitu. Kita menghindari hal-hal yang sekecil mungkin resiko-resiko itu. Sehingga peningkatannya kita buat kecil saja bertahap. Maka tadi saya sampaikan di 2023 ini kita hanya melakukan penyesuaian ya, tidak meningkatkan drastis. Penyesuaian karena kita sudah beberapa kali dievaluasi bahwa kita ada dalam kategori PAD kita rendah. Ketika kita pembahasan APBD di provinsi juga selalu diingatkan, tolong Pak, PAD-nya ditingkatkan seperti apa. Nah, tugas kita di Bapenda adalah bagaimana caranya PAD meningkat dan tidak semata-mata menambah beban kepada masyarakat. Tentu ada inovasi yang sifatnya ekstensifikasi, gitu ya. Selain intensifikasi peningkatan harga, dan juga ekstensifikasi mencari objek-objek pajak baru. Iya, OPB. Oke, Pak Nuryadin, kalau kita melihat atau kita membaca nawacita dari Bapak Presiden, tentu sistem pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi prioritas dari Bapak Presiden kita. Termasuk di RPJMD Bapak Bupati kita juga menjadi prioritas. Ada 4 sasaran di sana dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di era 4.0 ini, di era digitalisasi, untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak atau mengetahui tentang perpajakan. Ini langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan Bapenda ini, Pak Kepala Badan? Ya, terima kasih Bung Edward. Yang pertama, kita sudah punya tim TP2DD yang dibentuk oleh Pak Bupati. TP2DD itu perannya salah satunya adalah menciptakan transaksi digital atau nanti ETPD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Saya juga bisa sampaikan nih dengan senang hati kita bahwa Waikanan, Kabupaten Waikanan kemarin salah satu kabupaten yang masuk nominasi di tingkat nasional. Kemarin diundang ke Jakarta waktu itu Pak Bupati yang diundang, tidak boleh berwakil, tapi karena beliau umroh, jadi Pak Wakil Bupati yang berangkat bersama saya. Nah, Waikanan ini kalau saya tidak salah ingat itu, kalau tidak ada perubahan waktu itu peringkat ketiga di Provinsi Lampung. Ya, meskipun kita ada di ujung, tapi kita untuk transaksi digital kita sudah bagus. Itu terkait dengan prestasi transaksi digitalisasi pemerintahan daerah. Lalu bagaimana implementasi penerapannya dalam pajak dan retribusi? Untuk pajak dulu internal kita sudah melakukan transaksi pembayaran pajak semuanya digital. Tujuannya adalah salah satunya mempermudah pelayanan, memberikan keluasan akses kepada masyarakat untuk bayar pajak. Untuk bayar pajak. Hari ini masyarakat bisa bayar pajak dari rumah. Oh iya. Melalui handphone. Melalui ponsel. Handphone kan kita kerjasama dengan Bank Lampung, melalui Lampung Online, Lampung Smart, ada BRI juga. Bahkan kemarin kita sudah MOU dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk juga berkontribusi terhadap layanan pajak daerah dari masyarakat. Harapannya apa? Harapannya agar masyarakat mudah bayar pajak. Di mana memberikan handphone. Terus ada lagi kemudahan apa? Kita mengembangkan kerjasama juga dengan Indomaret. Jadi kemarin sudah di launching. Ibu-ibu belanja bisa bayar pajak di sana. Mudah gitu. Dan pajak daerah kita bisa jamin, bisa yakinkan hanya membayar sesuai dengan yang tertera. Tidak ada administrasi lain. Kalau tertera 20.000 ya bayar kalah 20. Tidak ada biaya admin, Pak ya. 20.000 50 rupiah, 20.000 50 rupiah. Gitu. Terus kita 2023 ini nanti kita akan launching SPP TPBB-nya. Kita juga nanti akan mempublikasikan, memulai pembayaran pajak melalui Alfamart juga. Jadi Indomart, Alfamart juga. Jadi menggandeng waralaba juga nih. Gitu. Karena kan masyarakat ini suka berbelanja di Indomaret dan Alfamart ini idola mereka gitu. Belanja bebas ngambil gitu kan. Pilih sendiri ya. Ini kan ingat bayar pajak sudah mudah. Nah, itu juga jadi ya pada kesempatan ini juga saya menghimbau ke masyarakat ya mari kita manfaatkan kemudahan-kemudahan pembayaran pajak digital. Jadi manfaat satu mudah, manfaat kedua juga bersih. Kalau pembayaran tunai dikhawatirkan ada hal-hal yang kemungkinan kebocoran, kemungkinan resiko hilang, apalagi kemarin masa pandemi COVID, uangnya mungkin tertular ada virusnya ada. Tapi kalau digital kan sekarang sudah lebih. Ini sebuah kemudahan bagi masyarakat kita untuk membayar pajak. Tentang informasi pajak sendiri untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Waikanan, seperti apa nih yang dilakukan kepada masyarakat, sosialisasi edukasi kita terkait kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui aplikasi digital?
Ya, jadi kita punya media publikasi juga melalui Facebook, melalui Instagram, sosial dan media melalui, ya. ya, Oke. sosial media yang punya dan melalui WhatsApp. Hmm. WhatsApp kita juga aktif 24 jam. Nanti bisa dilihat, dihubungi gitu WhatsApp-nya punya Bapenda. Hmm. Apabila masyarakat ada masalah terkait kesulitan atau permasalahan pembayaran pajak daerah yang Bung Edward menyebutkan ada 11 jenis pajak daerah. Meskipun saat ini kita baru 9 yang Baru 9, dilaksanakan betul. ya. Yang 2 belum dilaksanakan itu pajak sarang burung walet walet dan pajak hiburan. hiburan. Masyarakat ini sudah, wah ini yang punya sarang burung walet hari ini mendapat keringanan ini. Kita belum masukkan target pajak, target PAD, dan pajak hiburan memang di Waikanan belum ada hiburan yang layak pajak. Jadi kita punya nomor handphone yang bisa dihubungi Badan Pendapatan Daerah 21 kali 24 jam. Langsung terhubung ke operator ya? Langsung terhubung ke operator dan bisa langsung mendapat jawaban. Jadi kalau masyarakat mau bertanya, ini semua ada nomor handphonenya. Nanti bisa disampaikan ya. Atau silahkan kalau masyarakatnya ya nomor handphone Bapenda yang bisa 24 jam dihubungi melalui WhatsApp maupun teleponnya ada 0858 1367 6208. Silahkan nanti masyarakat mau atau dilihat di Facebook Bapenda Kabupaten Waikanan. Itu kemudahan-kemudahan yang kita berikan. Termasuk juga tadi ada sedikit nih bocoran yang Undang-Undang 1 2022 yang nanti berlaku mulai 2024 tinggal tahun depan. Pajak kendaraan bermotor roda 2 itu ada pajak option itu menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Sekarang pembayaran pajak kita, ini kebijakan Pak Gubernur, Kepala Bapenda Provinsi juga bisa pembayaran melalui online juga, melalui aplikasi e-Salam gitu ya. E-Salam, saya sudah membuktikan. E-Salam, ya, ada e-Samsat, ada e-Salam, itu punya Lampung. Dan saya sudah membuktikan kok, bayar sesuai yang tertera di STNK. Selama 2 tahun menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Waikanan, Pak Kepala Badan, ini tentang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sendiri. Apakah memang sudah meningkat atau memang perlu lagi kita edukasi sehingga membayar pajak ini bukan hanya menjadi sebuah tapi ini menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat. Ya, ada semacam peningkatan kesadaran, tetapi belum terlalu berarti, belum terlalu signifikan dibanding dengan tren pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesadaran itu kita lihat dari banyaknya tunggakan pajak yang sudah mulai berkurang. Kalau saya boleh minjam ini media ini untuk publikasi juga bentuk reward and punishment. Boleh. Punishmentnya saya tidak sebutkan, tapi rewardnya di 2021 Bung Edward itu ada 5 kecamatan yang lunas pajak PBB. Kecamatan Bahuga, Buai Bahuga, Bumi Agung, Waituba, dan Rebang Tangkas. Waituba ini tadi saya jadi camat di Waituba di jadi mentornya di Waituba. Lunas terus itu. Jadi 2021 itu ada 5 kecamatan. Di 2022 ini cut off Desember ya. Kalau sekarang sudah ada perkembangan lain. Desember kemarin di 2022 yang lunas 5 kecamatan juga, tapi ada satu perubahan. Yang lunas 5 kecamatan di 2022 itu Bahuga, Bumi Agung, Waituba, Rebang Tangkas, dan Gunung Labuhan. Buai Bahuga nunggak ada 3 kampung. Ya, yang selama ini Buai Bahuga itu lunas terus nih 2022 ini nunggak juga. Artinya secara kuantitas tetap sama, tapi kualitas secara jumlah anggaran yang masuk apakah ada peningkatan ya, juga, Pak? Ada peningkatan karena ada beberapa objek pajak baru juga yang kita peroleh sehingga meskipun ada tunggakan, target pajak kita Bung Edward di 2022 kemarin itu capaiannya 99,84%. Wow. Saya pikir sudah maksimal, sudah bagus. Itu capaian target pajak kita meskipun ada tunggakan-tunggakan itu. Nah, saya mengajak kepada masyarakat merubah mindset ya, kepala kampung, camat, gitu kan. Kita bersama-sama bahwa mengurus daerah, mengurus negara ini
ya mungkin miniaturnya kita sama dengan rumah tangga lah. Betul. Di rumah tangga itu harus kita pikirkan pendapatannya dan belanjanya. Ketika belanja lebih besar dari pendapatan, ya tidak bagus lah itu. Kata orang, besar pasak daripada tiang. Yang bagus adalah belanjanya di bawah pendapatan sehingga bisa menabung, dan tabungan ini diberikan barang produktif sehingga memperbesar lagi pendapatan. Termasuk di daerah. Kita juga punya dividen. Ada pendapatan hasil daerah. Dividen itu menanam, ada kontribusi saham di Bank Lampung dan Bank di Baradati, Bank Syariah. Bank Syariah Baradati. Memang kalau saya melihat juga penyertaan modal, kontribusi pendapatan kita terhadap APBD juga masih 5,01% kalau saya membaca RPJMD 2016-2021. Iya, betul. Karena itu, ya yuk kita bersama-sama. Saya lanjut tadi. Para Pak Kepala Kampung juga, mereka juga harus berpikir pendapatan, tidak hanya belanja saja. Jadi ketika saya tahun pertama menjabat Kepala Kampung, kampung saya pendapatannya berapa? Ketika 6 tahun setelah menjabat, ada peningkatan tidak? Lagi ada evaluasinya dong. Benar. Itu kelihatan. Dan jangan lupa, selain memang kita meningkatkan kesejahteraan, dana untuk pembangunan, juga 10% dari pajak itu kembali lagi ke kampung. Ke kampung. Ya, pajak bagi hasil. Pajak bagi hasil. Udah paham mantan PJ. Ini sebelum kita closing. Ini sebenarnya banyak hal yang perlu kita kupas tentang bagaimana pendapatan daerah karena keterbatasan waktu. Pak Nuryadin, kalau saya membaca juga evaluasi RPJMD kita di akhir RPJMD 2016-2021, DBH kita di angka 74 miliar. Ya, kalau nggak salah ya. Betul. Ada peningkatan tahun kemarin, Pak Nuryadin? Meningkat ya. DBH itu sebetulnya ada dua macam. Nanti mohon kalau tidak pas ya dikoreksi karena banyak. Ada dana bagi hasil provinsi, itu ada 5 jenis ya. Pajak rokok, bahan bakar, pajak kendaraan, dan sejenisnya. Itu juga meningkat, kita masih ada peningkatan. Itu tadi disebutkan tadi, sekitar 74 miliar. 4 miliar, memang setiap tahun berkisar itu. Ada kadang tambah, kadang berkurang. Tapi ada juga dana bagi hasil dari pusat. Itu pajak PBB P3, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Itu kita kemarin mencapai 20 miliar. Wow. Ya, karena wilayah Waikanan itu tadi saya koreksi kalau saya lihat di Google tadi luasnya 3.922 km persegi, 3,9 km persegi dengan jumlah penduduk 480.000 jiwa. Itu mestinya idealnya ya dengan luas wilayah yang seperti itu memang pajak kita tinggi, pemasukan pajak, tapi jangan lupa kenapa pajak yang PBB P2 yang kewenangan kita pedesaan perkotaan di kampung itu rendah, karena memang wilayah kita itu banyak perkebunan. Wilayah perkebunan yang ini membayar pajaknya ke pusat. Iya, dikelola oleh pihak perusahaan. Iya, oleh perusahaan. Banyak perkebunan. Jadi yang sisa yang di petani tadi itu kenapa masih rendah? Kita belum optimal juga, Bung Edward. Masih kita jujur lah, kita lihat. Kita merasa tanah kita yang tertulis di SPPT PBB rumahnya luasnya 80 meter persegi. Padahal sudah 2 lantai, sudah tambah bangunan. Itu juga belum mengupdate. Maka kita programnya tadi, pertanyaan di awal, apa yang akan kita lakukan untuk peningkatan PAD dari sisi pajak dan retribusi? Selain digitalisasi, selain kita peningkatan NJOP, itu tadi yang mau kita, langkah-langkah yang kita lakukan. Kita juga ingin melakukan updating pendataan objek pajak ini. Apakah dia objek pajak sudah alih fungsi ataupun yang belum terdaftar. Banyak kita temui, Bung Edward, di Kabupaten Waikanan ini, tanah sudah bersertifikat, tapi belum ada SPPT pajaknya, belum terdaftar di pajak. Bahkan di beberapa kampung kita ratusan hektar tanah sawit itu belum ada pajaknya juga. Dan saya sudah ngobrol-ngobrol dengan kepala kampung, ayo Pak, kita pelan-pelan gitu, agar masyarakat tidak kaget. Jangan lupa loh hak dan kewajiban. Itu kan Pak, bayar pajak juga subsidi silang, Bung. Subsidi silang untuk yang orang kurang mampu. Untuk optimalisasi sendiri, Pak Kepala Badan, kita mau optimalkan bagaimana tergalinya objek pajak baru nih. Terobosan kita apa nih Pak Kepala Badan sehingga masyarakat ini dengan sadar diri bisa mendaftarkan tanah dan bangunan menjadi objek pajak baru? Kita memberikan kemudahan. Iya. Jadi melalui publikasi media sosial yang kita punya,
dan melalui handphone. Bahkan saya sudah meminta operator itu agar nomor handphone kita dikirim aja perorangan gitu kepada orang agar mereka tahu nomor handphone yang akan dihubungi. Kita memberikan kemudahannya apa? Sesuai perda, apabila orang sudah memiliki tanah atau bangunan atau kebun, tapi selama ini belum dibayar pajaknya, maka dia harus bayar pajak 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang. Maksimal ya 5 tahun ke belakang, atau sejak kepemilikannya itu. Nah, kalau Oke. dia belinya 3 tahun ya 3 tahun itu. tahun. Tapi kalau dia memang sudah lama, maksimal 5 tahun ke belakang. Itu kita beri kemudahan, sudahlah bayar tahun berjalan saja. Tapi dengan kesadaran mendaftarkan sendiri, silakan didaftarkan. Itu sudah kita sampaikan. Ayo silakan daftarkan saja, nggak apa-apa. Kita siapkan regulasinya, kita berikan kemudahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan perbaikan data. Misalnya kan kemarin nih Pak, saya tidak mau bayar pajak. Kenapa? Karena tanah saya realnya itu 2000 meter. Di tagihan pajak, SPPT pajak itu hanya 1500. Wah, ini nggak sesuai. Gitu kan? Iya. Ya sudah, sampaikan aja bahwa SPPT itu bawa ke Bapenda, ada KTP orangnya coret langsung kita perbaiki, print, selesai. Asal tidak menurunkan target. Jadi kalau 2000 tertulis 1500 kan kita naikkan 2000 nggak apa-apa. Tapi kalau terdata kita 2000 terus mau diturunkan gitu jadi 1.500 ya kita minta bukti-buktinya, kita layani, tapi mana bukti surat tanahnya, mana karena itu akan menurunkan target. Itu kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada mereka. Terus juga kita sampaikan kepada kepala-kepala kampung kesadaran bahwa sebagai pimpinan kampung juga bertanggung jawab terhadap peningkatan PAD. Itu tadi yang sampaikan. Coba dilihat objek-objek pajak yang masih belum tergali. Ada orang punya investasi banyak itu tiba-tiba di Bauga juga kemarin waktu Musrembang begitu, itu tanah-tanah di areal situ banyak yang dimiliki perkebunannya bukan oleh orang penduduk setempat. Gitu. Nah, orang jauh. Nah, ini coba pajaknya seperti apa? Paling tidak kan masyarakat setempat bisa ikut mendapat subsidi dari pajak, gitu. Bisa menikmati pajak yang dibayarkan selain memang sebagai pekerja di situ. Nah, kita berikan kemudahan-kemudahan, dan ini juga kebijakannya kan perlu publikasi. Betul. Salah satunya melalui ini. Saya berharap, oh iya begitu. Nah, itu nomor handphone tadi dihubungin aja gitu. 24 jam kok terjawab. Nanti otomatis ada jawaban. Di sosial media juga aktif ya Pak Kepala Badan. Tapi kalau telepon di jam-jam kerja. Tapi kalau WhatsApp-nya 24 jam nanti terjawab. Seandainya hari libur atau malam hari, besoknya mungkin akan dijawab oleh operatornya yang ada di Bapenda itu. Oke, sebelum closing nih, sudah banyak hal ini yang kita obrolkan. Ini yang paling berkesan Pak Kepala Badan, dari menjabat fungsional eselon 4 kemudian hingga sekarang eselon 2 nih, mana nih jabatan yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan camat. Camat ya? Karena camat itu hampir identik dengan kepala SMA tempo dulu gitu ya. Tempo dulu kan kepala SMA itu punya otonom. Atau school based management, manajemen berbasis sekolah. Hanya polanya kalau fungsional itu dia bottom up, inovasi dari bawah ke atas. Kalau di struktural kan lebih banyak top down, gitu, dari atas perintah ke bawah. Tapi hari ini juga semuanya sudah bottom up semua. Nah, kenapa camat? Ya, karena di camat itu kita langsung berinteraksi dengan masyarakat. Bisa 24 jam kita berkomunikasi dengan masyarakat, dan kita punya mitra kerja TNI, Polri. Kalau di institusi lain tidak bisa. Tidak ada. Ya di camat lah ya bisa. Dan saya ketika asesmen itu kan ditanya, apa yang ini saya jawab yang paling berkesan tadi pertanyaan tadi ya di camat. Apa prestasi-prestasinya? Saya jadi camat tahun 2012. 2013 kampung Wepisang di Kecamatan Weituba itu juara 1 lomba kampung Kabupaten Wekanan dan masuk ke provinsi. 2014 kita ganti yang lain. 2015 kembali Kecamatan Weituba lagi kita buat provinsi. Belum lomba makanan bergizi berimbang masuk ke provinsi. Lomba K3S, PS. Enak gitu, asik kalau di camat itu kita bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Tapi kalau yang paling rumit, sibuk, terukur ya di Bapenda itu. Waduh, kalau sudah akhir tahun, Bung Edward, November, Desember, target belum tercapai, sudah mulai. Gimana? Tapi memang sesuai lah Pak Duryadin. Artinya lulus matematika, memang itu. Oke, terima kasih
Bapak Dr. Andes Nuryadin Ali Mustafa, Magister Manajemen, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Waikanan. Terima kasih atas kehadirannya. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Waikanan. Saya Edward Apriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.